Oke, ya, halo, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar hari ini bagaimana menggambar garis lurus. Ya, sebelumnya kita akan review dulu apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin, di mana kalian sudah mengamati 4 gambar tersebut, lalu kita akhirnya membuat 2 kesimpulan. Oke, sebelum kita bahas bersama, apakah ada yang mau nih kasih tahu dulu ya apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ibu Ovin berharap ya minimal ada 2 orang ya yang menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita sebelumnya. Jika ada yang mau, silakan angkat tangan dan sampaikan. Ya, oke. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mengamati gambar-gambar ini dan kita mendapatkan 2 kesimpulan ya anak-anak ya. Yang pertama berkaitan dengan dampak dari ada atau tidaknya konstanta dan yang kedua dampak dari nilai negatif pada koefisien. Oke, mari kita lihat yang pertama, dampak dari ada atau tidaknya konstanta pada persamaan garis lurus. Nah, sebelumnya kita udah belajar ya anak-anak ya, kalau persamaan garis lurusnya tidak punya konstanta seperti gambar 1 dan gambar 2 ya, yaitu Y-nya sama dengan 2X, terus Y sama dengan minus 3X. Ini bentuk lainnya bisa kita tulis Y kurang 2X sama dengan 0 ya anak-anak ya. Jadi ini pindah ruas aja. Yang di bawah bisa Y ditambah 3X sama dengan 0. Nah, ini tidak ada konstantanya. Kalian lihat ya, tidak ada konstanta. Kalau ada yang bingung, Ibu Wolfin, konstanta itu apa? Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri. Dia tidak punya variabel ya. Contohnya 6 saja, minus 5 saja, itu adalah konstanta. Nah, jika persamaannya tidak punya konstanta, maka garis lurusnya melewati titik pusat. Ya, ini dia titik pusatnya. Jadi lihat gambar 1 dan gambar 2 tidak punya konstanta, maka garis lurusnya melewati titik pusat. Oke, sedangkan kalian lihat, kalian lihat jika, oke, sebentar ya. Nah, jika persamaan garis lurusnya punya konstanta seperti gambar 3 dan gambar 4, yaitu ini Y sama dengan 4X kurang 5. Ada konstantanya yaitu 5. Gambar 4, Y sama dengan minus 3X plus 6. 6 ini adalah konstantanya. Nah, maka garis lurus tidak melewati titik pusat, melainkan dia memotong sumbu X dan sumbu Y pada titik tertentu. Kita lihat di gambar 3. Gambar 3 titiknya memotong sumbu Y di koordinat 0, minus 5. Oke, sedangkan dia memotong sumbu X ini koma ya. Di titik 1, mungkin ini sekitar 1,2 ya. 1,2 ini X-nya, koma, Y-nya adalah 0. Oke. Dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi dia memotong ada 2 titik ya, perpotongan sumbu X dan di sumbu Y. Kita lihat gambar 4. Di gambar 4 dia memotong sumbu Y di titik ini 0,6 dan memotong sumbu X di titik 2,0 ya. Jadi kalau ada konstanta, maka garis lurusnya akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Dia tidak melewati titik pusat. Oke. Nah,
kita lihat kesimpulan kita yang kedua. Kesimpulan kita yang kedua berkaitan dengan dampak dari koefisien yang dimiliki, ya koefisiennya udah jelas ya, koefisien yang ada pada persamaan garis lurus. Ya, jika koefisiennya bernilai positif seperti gambar 1 dan gambar mana tuh yang positif 3, yaitu di sini Y sama dengan 2X ya, 2-nya positif. Lalu gambar 3, Y sama dengan 4X kurang 5, ini 4, koefisiennya juga positif. Maka grafiknya itu kemiringannya dia akan bergerak ke atas. Ya, anak-anak kalian lihat, kita cek dari ininya ya, sumbu X-nya. Kita lihat dari sumbu X-nya, dari sumbu X negatif ke sumbu X positif. Nah, kalian lihat dia bergerak dari minus 6, Y-nya dia naik-naik. Ini kalau positif. Sedangkan di sini dia dari minus 5, naik-naik. Ya, itu yang terjadi jika koefisiennya positif. Nah, jika koefisiennya negatif, seperti gambar 2 dan gambar 3, ini Y sama dengan minus 3X, koefisiennya negatif. Lalu gambar 4, Y sama dengan minus 3X plus 6, ini juga negatif. Maka kemiringannya itu akan semakin menurun ya. Sama kita lihat dari sumbu X negatif ke sumbu X positif ya. Dia berawal dari ada titik di sini. Titik 6 minus 2,6, Y-nya 6, dia akan turun-turun. Oke. Jadi kalau koefisiennya positif, gradiennya akan kemiringannya itu dia bergerak naik ya kalau positif ya. Sedangkan kalau yang negatif dia bergerak turun. Oke, itu dua kesimpulan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini kalian ingat ya, dan ini bisa kalian gunakan sebagai logika pertama ketika kalian melihat persamaan garis ya anak-anak ya. Sebelum kalian lihat persamaan garis, ini yang harus kalian lihat pertama kali. Nah, mari kita lihat gimana Bu Olvin cara gambarnya. Ada satu hal yang kalian butuhkan ketika kalian menggambar. Yang Ibu maksud bukan penggaris atau buku kotak-kotak ya anak-anak ya, tapi ya secara matematikanya nih ya. Kalian ada sesuatu yang kalian butuhkan kalau menggambar. Ada yang tahu? Oke. Yaitu titik. Kalau kalian mau menggambar garis lurus, kalian perlu titik. Pertanyaannya, ada berapa titik yang kamu butuhkan? Lihat contoh sebelumnya, ada banyak banget titik yang digambar di sini. Ya, kira-kira kita butuh berapa titik untuk menggambar anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Berapa? Nah, mari kita lihat ya. Misal kalau Ibu Olvin punya 1 titik, apakah 1 titik cukup untuk menggambar garis lurus? Kita gambar. Jadi si garis lurusnya, tapi ini bisa jadi garis macam-macam anak-anak. Sehingga 1 titik tidak cukup untuk kamu bisa menggambar garis lurus. Ya, menggambar persamaan garis lurus, jadi nggak cukup. Oke, kalau 2 titik, Ibu taruh 1 titik di sini, 1 titik di sini. Oke, dia bisa jadi garis lurus. Kalau Ibu buat 1 titik di sini, 1 titik di sini, dia juga jadi garis lurus. Nah, kalian garisnya nggak perlu berhenti di titik tersebut ya, boleh garisnya itu melewati titik. Ibu kasih contoh, ya misal seperti ini cara gambarnya. Kalau kurang lurus, maaf ya, soalnya Ibu nggak bisa pakai penggaris. Nah, seperti itu. Jadi, untuk menggambar garis lurus, minimal kamu butuh 2 titik. Oke? Nah, sekarang kita lihat gimana cara kita dapatkan titik-titiknya. Ingat, titik-titik ini berarti kamu harus mendapatkan koordinat ya anak-anak ya. Coba kita lihat contoh yang sudah kita miliki. Kita lihat aja gambar 2. Di gambar 2, titik paling bawah, di sini kita punya titik dengan koordinat 2, minus 6. Lalu kita punya 1, minus 3.
kita juga punya ini ya, minus 1,3. Lalu yang terakhir ini kita punya berapa nih? Minus 2,6. Nah, dari mana sih kita memperoleh koordinat-koordinat ini? Karena koordinat inilah yang akan kita gunakan jadi titik ya, yang menjadi titik di dalam bidang kartesius lalu kita pakai untuk gambar. Oke, ingat kalau kita belajar fungsi, kita selalu sudah punya X. Ya, anak-anak ya, lalu kita tinggal cari Y-nya. Maka di sini ada X-nya minus 2, 1, minus 2, minus 1, 1, 2. Itu kalian bisa tentukan aja sendiri, anak-anak. Ya, jadi ingat, X itu bisa kamu pilih aja sendiri, karena X merupakan variabel bebas. Ya, jadi kalau persamaan kita ada X dan ada ya, ulangin ya. Kalau persamaannya, kita punya persamaan, misalnya Y sama dengan, kita pakai yang udah ada, minus 3X, ya udah X-nya itu bebas, terserah pada kamu. Kamu boleh tentukan aja X-nya itu berapa. Oke? Nah, kalau kamu udah tentukan X-nya itu berapa, maka kamu tinggal mencari Y-nya dengan persamaan ini. Kan tadi kita hanya butuh 2 titik ya. Coba Ibu Alvin buat titik yang baru. Anak-anak kalian bisa buatnya dalam bentuk tabel seperti ini. Ini X, ini Y. Ibu Alvin ambil 2 titik yang baru yang belum dipakai. Ibu akan ambil 2 titik yaitu minus 3 X-nya dan 3. Bu, 1 di sini ngapain Ibu kosongin? Ibu akan kasih 1 titik lagi, yaitu titik 0,0. Karena untuk seperti ini sudah pasti dia lewat titik pusat. Artinya kita punya 1 titik yang pasti, yaitu 0,0. Oke. Nah, tinggal kalian cari aja anak-anak. Tinggal masukin ke persamaannya. Jika X sama dengan minus 3, berarti Y-nya sama dengan minus 3 kali minus 3. Sama dengan 9. Maka 1 titik yang kita punya koordinatnya minus 3,9. Ini minus 3, kira-kira 9-nya ada di sinilah. Oke, lalu cari lagi. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 minus 3 dikali 3 sama dengan minus 9. Berarti kalau ini dia 3, minus 9-nya ya di bawah sinilah ya. Oh sorry, ini nggak pas ya. Oke, harusnya di sekitar sini, ini di sekitar sini. Oke, udah dapat 2 titik. Nah, kalau kalian udah punya 2 titik, tinggal anak-anak hubungkan aja titiknya dengan garis. Tara. Seperti itu, maka kita akan dapat persamaan, kita akan dapat grafik dari persamaan garis yang kita miliki. Oke? Nah, atau secara runtun dituliskan seperti ini. Ini Bu Alvin bagi jadi 2 ya anak-anak. Ketika dia melewati titik pusat dan ketika dia tidak melewati titik pusat. Tadi kita udah belajar ya, kapan dia melewati titik pusat dan kapan dia tidak melewati titik pusat. Nah, jika garis melewati titik pusat, tentukan minimal 2 koordinat titik. Ya, Ibu Alvin review lagi dari contoh yang tadi sudah kita buat ya. Ibu Alvin buat contoh yang lain. Ibu buat persamaan garis Ibu adalah Y dikurang X sama dengan 0. Atau Ibu bisa ubah menjadi Y sama dengan X. Pindah ruas ya, minus X-nya. Makanya Y sama dengan X. Dia nggak punya konstanta, maka persamaan garis ini dia melewati titik pusat. Oke? Dibilang tentukan minimal 2 koordinat titik. Nah, kita gambar dulu tabel kita. Ini X, ini Y. Ibu ikutin ini ya. Oke. Nah, seperti yang Ibu bilang, pasti kita punya 1 titik yang pasti, 0,0. Kalian tetap harus tentukan 2 lagi ya. Nah, kalau yang melewati titik 0, saran Ibu, X dan Y-nya satunya positif, satunya negatif. Ya, tapi bebas kamu mau pakai X apa aja, kamu mau pakai Y apa aja, itu terserah kamu aja. Di sini Bu Alvin akan pakai X-nya itu adalah 3 dan minus 3.
Nah, tinggal kalian, kalau kalian udah tentukan X-nya, tinggal kalian cari Y-nya. Pertama, Ibu akan cari Y ketika X sama dengan 3. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan X, Y sama dengan 3. Oke, berarti ini 3, sedangkan koordinatnya 3,3. Lalu, jika X-nya sama dengan minus 3, maka Y-nya sama dengan Y-nya kan sama dengan, Y sama dengan X, maka Y-nya sama dengan minus 3. Minus 3. Oke, kita udah punya, koordinatnya minus 3, minus 3. Maka kita udah punya 3 koordinat ya, tinggal kita gambar. Oke, pakai penggaris ya kalian ya, di buku berkotak supaya rapi. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Pertama koordinatnya pasti titik pusat 0,0, lalu 3,3. 1, 2, 3, 3,3. 1, 2, 3. Ya, tarik garis putus-putus. Oke, ini dia koordinat 3,3. Satu lagi minus 3,3. 1, ini kasih nama ya, 3 minus 3. 1, 2, 3, ini minus 3. 1, 2, 3, minus 3. Oke. Ya, ini dia titik yang kedua. Yaitu titik minus 3, minus 3. Oh, sorry. Ya, setelah itu kalian tinggal, kita udah lakukan pertama, lakukan kedua, tarik garis yang melewati kedua titik. Ibu Olvin akan tarik garis, semoga lurus. Iya, kurang lurus juga ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi inilah garisnya. Kalian boleh namain garis. Kalau namain garis, kalian bisa kasih nama dengan huruf kecil, misal L ya. Atau kalian boleh kasih aja langsung persamaannya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Begitu. Oke, bisa? Oke, silakan dicatat ya. Oke, kita lanjut. Kita akan lihat sekarang jika garis lurus memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini berarti yang memotong sumbu X dan sumbu Y berarti dia nggak lewat garis titik pusat anak-anak. Berarti persamaan garis lurusnya itu dia punya konstanta ya. Berarti misal Ibu Olvin buat aja Y sama dengan X plus 1. Ya, berarti ini kemiringannya dia dari atas ke bawah ya, turun-turun. Nah, X plus 1 ini dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Coba kita cek juga tadi apa sih efeknya Ibu Olvin kalau dia melewati sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini gambarnya. Maka dia punya titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Anak-anak kita lihat gambar 4. Di sumbu X, dia memotong di titik 2,0. Jadi, titik potong sumbu X ya, yaitu di 2,0. Kalian bisa lihat di sini Y-nya bernilai 0. Oke, kita cek titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y yang ini ya. Ini koordinatnya adalah 0,6. 0,6 dimana kalian lihat X-nya bernilai 0. Kita cek gambar 3, kira-kira sama juga enggak? Gambar 3. Titik potong, singkat ya, sumbu X. Nah, dia di sini ya anak-anak ya. X-nya ini agak pecahan sekitar 1,1 lah ya, atau 0,2. Y-nya adalah 1,2, Y-nya 0. Ya, 1,2,0. Ini X, ini Y. Kalian lihat Y-nya juga sama dengan
0. Sedangkan titik potong sumbu Y-nya, ini koordinatnya 0, minus 5. 0, minus 5. Ini X-nya juga sama dengan 0. Kalian lihat apa yang bisa kita simpulkan? Jika dia memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Itu udah pasti. Y-nya yang berubah. Maka nanti kalian udah bisa langsung masukin, oh Y-nya 0. Kamu tinggal cari X-nya. Maka kamu akan dapat titik potong sumbu X. Oke, dicatat ya. Sedangkan kalau titik potong sumbu Y, X-nya itu sama dengan 0. Y-nya yang berubah-ubah ya. Maka kalian udah langsung bisa tentuin, oke, X-nya sama dengan 0. Y-nya yang nanti tinggal kalian cari. Oke, bisa. Kita kembali ke slide cara menggambar. Maka di sini langkah yang Ibu Alvin tulis adalah kalian harus mencari koordinat titik potong di sumbu X dan koordinat titik potong di sumbu Y. Ingat, tadi kalau koordinat titik potong sumbu X koordinatnya itu yang udah pasti 0 apa? X atau Y? Y. Berarti ini nanti X, 0. Jadi Y-nya udah kalian tentuin, itu pasti 0. Sedangkan titik potong sumbu Y-nya justru X-nya yang sama dengan 0. Maka koordinatnya pasti 0, Y. Kalian udah bisa langsung tentukan X-nya itu 0, tinggal kalian cari Y-nya. Oke, maka Ibu Alvin akan buat tabel untuk kita mencari koordinatnya. Oke, coba Ibu buat dulu tabelnya. Ini X, ini Y. Oke. Kalau ini Ibu buat titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X berarti yang 0 adalah Y. Berarti X-nya yang mau kita cari. Kalau titik potong sumbu Y, X-nya yang 0. Kita mau cari Y-nya. Mari kita cari. Titik potong sumbu X, kan persamaan kita Y sama dengan X plus 1. Kalau kita cari titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Berarti persamaannya menjadi 0 sama dengan X plus 1. Berarti X sama dengan, Ibu boleh ganti dulu sebelum itu, X ditambah 1 sama dengan 0. Ibu tukar tempat ya supaya kita lihatnya bagus. Maka X sama dengan minus 1. Berarti di sini X-nya minus 1. Oke. Berarti koordinat kita minus 1,0. Oke, sekarang titik potong sumbu Y. Y sama dengan X tambah 1. Kita punya X sama dengan 0. Maka tinggal kita masukkan ya ke persamaannya. Jadi substitusi, ingat. Y sama dengan 0 tambah 1. Maka Y sama dengan 1. Oke. Maka koordinat kita, oke, di sini Y-nya sama dengan 1. Maka koordinat kita menjadi 0,1. Nah, kalau sudah demikian, kita tinggal gambar. Ya. Gambar titik pada koordinat kartesius. Gambar yang rapi ya, supaya garisnya benar-benar jadi garis lurus. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Lalu pertama minus 1,0, Ibu kasih minus 1 di sini. Ini 1, ini minus 1. Ya, ini 1. Minus 1,0. X-nya minus 1, Y-nya 0. Berarti tetap di sini ini dia titiknya karena titik potong sumbu X. Jelas ya. Titik potong sumbu Y dia pasti ada di sumbu Y. 0,1. Oke. Kita udah punya 2 titik, tinggal kalian hubungkan. Tarik garis yang melewati kedua titik. Seperti
Iya, miring-miring juga ya. Kalau kalian pakai penggaris harusnya rapi ya. Namain garisnya. Jadi garis kita adalah garis Y sama dengan X plus 1. Seperti itu. Oke. Gimana? Bisa ya anak-anak ya? Ibu Alvin yakin dan percaya pasti kalian bisa. Oke. Jika ada pertanyaan, coba tanyakan ke temannya dulu ya. Oke. Sekarang adalah saatnya kalian untuk mengerjakan latihan soal dan menggambar garis-garis tersebut. Ingat, kalau garisnya melewati titik, kita review sebentar. Kalau garisnya melewati titik pusat, berarti dia nggak punya konstanta. Kamu hanya perlu tentukan 2 titik. Atau kita sebut saja 3 gitu ya. Dimana kita udah punya 1 titik yang pasti yaitu 0,0. 2 titik yang lain kalian bebas pilih X-nya. Ya, X-nya kalian pilih aja 2X terserah kalian. Dengan saran Ibu Alvin satunya positif, satunya negatif. Oke? Setelah itu kamu tinggal cari Y-nya dengan memasukkan X ke persamaannya. Maka kamu akan mendapatkan Y dan kamu akan mendapatkan 2 koordinat titik. Sekarang gambarkan titik tersebut pada bidang kartesius. Setelah kamu udah gambar, tinggal kamu hubungkan titik-titik tersebut ya dengan cara tarik garis yang melewati kedua titik. Oke, jika garisnya memotong sumbu X dan sumbu Y, berarti persamaannya ada konstanta. Kamu hanya perlu menentukan 2 titik juga, yaitu koordinat titik potong pada sumbu X, di mana Y-nya sudah pasti sama dengan 0, dan titik potong di sumbu Y, di mana X-nya sudah pasti sama dengan 0. Maka titik potong sumbu X, kamu hanya perlu cari X-nya. Titik potong sumbu Y, kamu hanya perlu cari Y-nya. Caranya gimana? Masukin ke persamaan. Setelah itu, gambarkan titiknya, lalu tarik garis yang melewati kedua titik. Oke? Semangat! Oke, di sini Bu Alvin punya 5 soal. Silakan anak-anak kerjakan di buku masing-masing. Ya, selamat mengerjakan.